this demonstration, we are using the Gilson SS15 mechanical sieve shaker. The SS15 delivers superior accuracy and repeatability for particle separation and tilting motion, which causes test material to travel in an orbital direction on the sieve surface. Once sieving has completed its course, measure and record the mass weight of each sample size increment on a scale or balance to the nearest 0.1 gram. Repeat this process for each sieve and the sieve pan. The total mass of the sieve sample should match closely with the original mass of the test sample before sieving. If the amount differs by more than 0.3% based on the original dry sample mass, then the results should not be used, Lihat bagaimana kalau 0,3% aja dia nggak bisa ganti itu sampelnya. In recording the mass of each sample size and determining the gross test sample mass, you should include the total percentage of material passing each sieve and/or the mass of the material retained on each. Nah, kita lanjut dulu ya. So, kita sudah punya nanti klasifikasi material kita ya. Kita udah tahu nih. Nah, sekarang kita lihat bahwa material itu nanti ketika dia terjadi erosi atau sedimentasi itu ada 3 proses yang terjadi. Ini bahasa Inggris ya. Entrainment, transportation, atau deposition. Ini kok deposition. Sebentar. Deposition ya. Apa sih? Entrainment itu adalah proses penggurusan materialnya. Jadi pertama, proses ini terjadi akibat gaya gesek yang bekerja pada seabed atau pantai kita. Jadi bisa karena arus atau bisa karena gelombang. Jadi kalau teman-teman lihat sebelah kanan ini ada ada grafisnya, ada ilustrasinya. Pertama adalah si material itu digerus. Habis itu digerus, dia dipindahkan. Jadi 3 ya, digerus, dipindahkan, terus diendapkan, dideposisikan, disimpan di tempat lain. Nah, proses sedimen dibawa ke lokasi lain itu biasanya terjadi karena materialnya tuh menggelinding, lompat, bergeser kayak gitu-gitu. Nah, kalau dia ini mode yang paling dominan ya. Kalau dia tuh dikasih tahu kalau kecepatan arusnya lambat dan butirannya lebih besar dengan diameter lebih dari 2 mm. Tapi kalau aliran airnya cukup cepat dan material diameternya kurang dari 0,2 meter, maka si material nggak lompat satu-satuan gitu, tapi mungkin menggumpal menjadi suatu suspensi. Dia akan naik berapa meter di atas dasar laut, lalu udah menggumpal dibawa oleh laut. Kalau yang tadi dia lompat, bergeser satu-satuan disebut bed load transport. Kalau yang dia tadi menggumpal, gabung, itu disebut suspended load. Lalu berikutnya adalah disposisi. Ya udah jatuh ke dasar laut terus diam di tempat tersebut. Intinya diendapin ya. Biasanya proses penggerusan material dan proses mengendapkan material itu terjadi berbarengan. Jadi kalau ada satu daerah yang dia digerus oleh oleh tadi hidrodinamik, maka ada kemungkinan pada saat itu juga sedang terjadi proses disposisi sedimentasi yang dibawa dari tempat lain, gitu. Kita juga akan belajar namanya adalah sediment transport rate. Sediment transport rate ini adalah jumlah sedimen per unit yang melewati 1 unit bidang yang tegak lurus aliran arus. Oke, kalau misalnya kita punya atas, ini kita punya dasarnya, maka kurang lebih kalau misalnya kita kasih sebuah boundary limit, batas imajiner, maka ukuran sedimen yang kita ukur disebut sedimen transport itu adalah seberapa banyak sedimen kita melewati satu ukuran unit si plane ini. Dalam unit sedimennya bisa dalam volume ataupun bisa dalam massa kilogram. Jadi satuan sedimen transportnya itu adalah meter kubik per meter per second atau meter kuadrat per second jadinya. Atau lebih enak lagi biasa disepakainya ton per second per hari ini. Nah, terus
Jadi bisa aja terjadi itu. Nah, kita berbicara bentar sebelum itu. Jadi kita akan tahu kapankah sebuah daerah itu disebut erosi atau disebut mengalami sedimentasi. Yang pasti adalah ini sih logika biasa ya, bahwa seberapa banyak sedimentasi yang masuk dan seberapa banyak sedimen yang keluar. Jadi bisa aja transport rate-nya itu besar banget. Tapi ternyata transport rate yang keluarnya juga besar. Jadi kalau volume in dan volume out-nya sama, maka nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau misalnya volume out-nya lebih besar dibanding volume in, maka dia akan terjadi erosi. Kalau di pantai ini nyebutnya abrasi ya. Terus salah satu ini teori-teorinya. Jadi salah satu yang menyebabkan tadi entrainment, proses itu tergerus, adalah yang namanya gaya geser pada dasar laut, bed shear stress. Notasi matematikanya adalah tau. Ini nyebutnya ini tau nih. Ini tau. Oke. Nah, dia didefinisikan secara matematik dengan rho kali U kuadrat, dengan rho adalah density dari water, density air laut, dan U itu adalah kecepatannya. Oke. Tapi juga ternyata untuk kepentingan lainnya, biasanya buat analisis lainnya, si bed shear stress ini didefinisikan oleh yang disebut shield parameters, yaitu dia kita nulis si bed shear stress itu dalam bentuk sebuah bilangan non-dimensional. Kalau tadi bed shear stress ini, kalau ini adalah ada satuannya ya. Kalau ini dia non satuan, jadi dalam bentuk omega. Gitu. Dengan rumusnya adalah tau dibagi G bagi rho S min rho D, dengan G-nya gravitasi, rho-nya kerapatan air, rho S-nya kerapatan dari si materialnya, S-nya dengan rasio antara kerapatan material dan kerapatan air, D-nya diameter dari sedimennya, gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat kan di sini yang ngaruhnya nih ya, kalau kita lihat dari bed shear stress ini ngaruhnya, kalau kita lihat dari sini ngaruhnya adalah kecepatan dari arus atau gelombangnya kan, U-nya kan. Tapi ada satu faktor lagi yang mempengaruhi dari proses erosi dan sedimentasi, itu adalah kekasaran dasar laut. Kekasaran dasar laut itu dinilai dengan kalau di referensi ini pakai Nikurazer roughness atau panjang kekasaran KS atau Z0 bisa didapatkan dengan ini. Cuma nanti di tempat lain bisa kita pakai, atau yang lain bisa pakai tadi Manning roughness atau CZ. Itu bisa aja, di sini di referensi ini pakai ini. Jadi ingat, untuk pengaruh erosi dan sedimentasi pertama tergantung dari seberapa cepat si arusnya, seberapa tinggi gelombangnya, seberapa kasar si dasar lautnya. Oke? Semoga understood. Terus sekarang kita coba. Oke. Tapi kan teman-teman nggak bahwa kalau si arusnya makin pelan, maka si dasar lautnya, materialnya nggak akan terpindahkan kan? Maka kita sebutnya ada yang disebut namanya threshold, batas materialnya bisa terpindahkan. Kalau ini kita berbicara saat yang pertama adalah threshold untuk arus. Thresholdnya itu disebut kecepatan kritis atau critical velocity. Apa sih itu? Critical velocity, batas kecepatan arus di mana material mulai bergerak terpindahkan. Jadi kalau kecepatan arusnya kurang dari critical velocity ini, maka si material itu nggak akan tergerus, nggak akan terjadi yang tadi disebut entrainment itu. Oke, udah dipelajari bahwa Van Ryn 1984 bahwa critical velocity untuk dasar laut yang tidak kasar dengan kecepatan konstan atau steady flow itu bisa dihitung dengan ini nih, UCR-nya. Faktornya apa? Diameter, kedalaman diameter. Untuk dibagi buat beberapa diameter, karena untuk diameter beda-beda. Nah, terus dihitung juga buat ternyata kalau dibuat hitungan buat yang banyak, ntar kita punya grafik ini. Ntar kita jelaskan grafik ini ya.